warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati dewa juri dan saudaraku dai muda dimanapun berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala puji hanya milik Allahu Rabbi, segala zat yang maha ghafur, zat yang maha syukur yang telah memberikan beribu-ribu nikmat yang tak terukur. Nikmat iman, nikmat Islam, sampai nikmat sehat walafiat, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi akhir zaman, seorang Nabi yang lahirnya saja membuat gojang alam semesta, membuat heboh para malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang bukan karenanya tidak akan Allah ciptakan alam semesta ini. Siapakah dia? Tidak lain dan tidak bukan Nabi Muhammad SAW. Semoga keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku hambanya yang mengikuti sunnah-sunnahnya semoga mendapatkan syafaatnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Izinkan kami menyampaikan tausiah yang berjudul dakwah melalui media sosial. Saat ini kita hidup di masa di mana semua informasi dengan begitu mudahnya didapatkan. Kalau dulu ingin tahu informasi, kita harus membeli majalah, koran, atau buku. Sekarang tanpa harus mengeluarkan uang, informasi berseliweran di media sosial yang kita miliki. Tidak perlu repot untuk mendapatkan informasi pada masa sekarang. Tinggal klik kata kunci di Google, semua informasi yang berkaitan akan disajikan kepada kita. Kemudahan mendapatkan dan menyampaikan informasi harus dikelola sebaik mungkin agar tidak terjadi penyalahgunaan. Sama-sama diketahui, tidak semua informasi yang ada di internet itu benar. Teliti dan bersikap kritislah terhadap informasi yang ada di internet. Jangan sampai kita termakan berita yang tidak benar alias hoax. Media sosial saat ini menjadi salah satu rujukan dalam belajar Islam. Ada banyak kajian keagamaan yang dapat diakses di media sosial. Para pendakwah pada masa sekarang pun sudah banyak yang terampil di media sosial. Setiap mereka mengisi kajian atau ceramah, mereka selalu mendokumentasikan dalam bentuk video, kemudian diunggah di media sosial. Kelebihannya, jangkauan pendengarnya semakin luas, tidak hanya terbatas orang yang ada di masjid. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Era keterbukaan ini mari kita manfaatkan dengan sebaik-baik mungkin. Kalau kita ingin menyebarluaskan ajaran Islam, media sosial adalah saluran yang sangat efektif untuk itu. Tapi sampaikan ajaran Islam dengan cara yang baik dan penuh hikmah. Jangan sampai pendekatan yang kita gunakan malah membuat orang menjadi takut dan enggan untuk belajar Islam. Oleh karena itu, dalam surat An-Nahl ayat 125, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Artinya, ajarlah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik. Surat An-Nahl ayat 125. Dalam tafsir Al-Qurtubi, Imam Al-Qurtubi menjelaskan, ayat ini turun di Mekah pada waktu perang dengan orang Quraisy. Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk mengajak orang kepada agama dan syariat Allah dengan cara yang lemah dan lembut, bukan dengan cara yang kasar dan keras. Bayangkan, dalam kondisi perang saja Allah masih memerintahkan Nabi Muhammad untuk menyampaikan ajaran Islam dengan cara yang lemah lembut, bukan dengan cara kekerasan. Apalagi dalam situasi
tidak terlalu mempermasalahkan perbedaan. Sebagai pendakwah, mestinya kondisi rukun ini harus tetap dijaga. Makanya sebelum kita mengupload konten di media sosial, usahakan tidak menyulut emosi orang yang berujung pada kekacauan dan kekerasan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Karena jejak digital itu abadi, susah dihilangkan. Berpikirlah sebelumnya, pastikan bahwa apa yang kita sampaikan di media sosial itu sudah sesuai dengan ajaran yang disampaikan para ulama dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Islam. Selain konten, yang perlu diperhatikan adalah dampak dari konten yang kita sebarkan. Sebarkanlah informasi yang benar dan juga memiliki dampak kebaikan. Meskipun informasinya benar, tapi kalau nanti kita sebarkan malah membuat orang malah berujung pada kekacauan dan kekerasan, alangkah baiknya kita tahan dulu. Imam An-Nawawi mengutip pernyataan Imam Asy-Syafi'i terkait pentingnya menjaga perkataan. Idza aradda al-kalama fa'alaihi ay yakaffira qabla kalamah fa in dhaharatil maslahata takallam wa in syaqqa lam yatakallam hatta tadhhar. Artinya, apabila kalian hendak bicara, berpikirlah sebelumnya. Jika ada kesalahatan pada ucapan tersebut, bicaralah. Andaikan kalian ragu, lebih baik tidak bicara sampai ditemukan kesalahannya. Sebagai penutup, menyampaikan ajaran agama ataupun kebaikan adalah perbuatan yang sangat terpuji dan dianjurkan dalam agama. Tapi sampaikan ajaran Islam itu dengan cara yang baik dan bijak, apalagi di media sosial yang sangat rentan disalahpahami. Sampaikan dan sebarluaskanlah informasi yang masalahnya sudah jelas. Kalau memang masih diragukan, alangkah baiknya ditahan dan ditunda dulu agar tidak menimbulkan kemudaratan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.